kelompok 4 dari kelas LB3 akan mempresentasikan tentang perkenalkan, nama saya Nabila Olivia Putri. Perkenalkan, saya Bibit Ayu Sosodira. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Mujayana. Perkenalkan, nama saya Julia Masura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aniko Juliana. Perkenalkan, nama saya Setiawan Budi Nugroho. Pendahuluan, berbicara mengenai bisnis, selalu kita dahului dengan organisasi. Kita hidup selalu berhubungan dengan organisasi, baik ekonomi, bisnis, manajemen, dan lain-lain. Semua organisasi, baik formal maupun informal, disatukan dan dipertahankan keberadaannya oleh sekelompok orang yang melihat bahwa manfaat untuk bekerja sama ke arah sasaran yang sama. Dunia bisnis saat ini sudah berkembang, mulai dari bisnis kecil-kecilan, menengah, hingga bisnis besar-besaran. Namun masalahnya, belum banyak orang yang tahu tentang organisasi bisnis, sehingga usahanya belum menggunakan struktur bisnis yang tepat. Dunia bisnis saat ini sudah sangat berkembang, mulai dari bisnis kecil-kecilan, menengah, dan besar-besaran, sehingga banyak juga orang yang tidak tahu mengenai bentuk-bentuk organisasi bisnis. Mereka juga tidak tahu bentuk usaha apa yang mereka jalani. Agar bisnis dapat berjalan dengan sukses, maka perlu diorganisasikan. Dalam mengorganisasi suatu bisnis, tentunya harus memperhatikan unsur-unsur bisnis yang ada. Organisasi bisnis yaitu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Contoh organisasi bisnis salah satunya adalah radio. Radio adalah disebut sebagai organisasi bisnis karena tujuan ekonominya adalah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan penyampaian informasi dan hiburan kepada masyarakat. Yang pertama menurut kegiatannya, yaitu produksi. Kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan atau sumber-sumber yang ada agar tercipta suatu produk yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi berdasarkan suatu sistem produksinya. Contohnya seperti pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Pemasokannya adalah sumber-sumber alam seperti tanah, vegetasi, kesuburan, curah hujan, dan populasi ikan dan sebagainya. Pelanggannya adalah salah satu atau semua rantai pasokan, yaitu pengumpul, pabrikan, distributor, dan pedagang eceran. Lalu yang kedua, pabrikasi atau manufaktur, yaitu bisnis yang melakukan pengolahan atau perakitan. Contohnya seperti pabrik gula, pabrik mobil, dan pemasokannya adalah produsen dan pengumpul. Sedangkan pelanggannya adalah distributor, pedagang eceran, atau konsumen akhir. 3. Distribusi. Proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai pada waktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Pemasokannya adalah produsen, pengumpul, dan pabrikan. Sedangkan pelanggannya adalah pedagang eceran atau konsumen akhir. 4. Retail. Bisnis yang melakukan perdagangan eceran. Pemasokannya adalah produsen, pengumpul, pabrikan, atau distributor. Sedangkan pelanggannya adalah konsumen akhir. 5. Konsumsi. Setiap pemakaian barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan. Pemasokannya adalah produsen, pabrikan, distributor, dan pengecer. 2 jenis bisnis menurut bidangnya. Menurut Purwanto, menggolongkan bisnis menurut bidangnya menjadi 2 bagian, yaitu perindustrian dan jasa. A. Bisnis bidang perindustrian meliputi perindustrian atau asli, yaitu kegiatan bisnis di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Perindustrian ekstraktif, yaitu kegiatan bisnis di bidang pertambangan. Perindustrian pabrikal, yaitu kegiatan bisnis untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi.
Bidang-bidang jasa meliputi jasa transportasi, jasa asuransi, jasa perdagangan umum, general trading, jasa akomodasi, hotel, restoran, dan sebagainya. Jasa reparasi, jasa tempat-tempat hiburan. Pembagian bisnis dengan cara lain: bisnis manufaktur, bisnis jasa, bisnis pengecer atau distributor, bisnis pertanian dan pertambangan, bisnis keuangan, bisnis informasi, bisnis real estate, bisnis transportasi. 3. Bentuk organisasi bisnis: perusahaan perseorangan. Pemiliknya hanya satu orang yang disebut proprietor yang seringkali mengelola jalannya bisnis. Perusahaan perseorangan cenderung berupa stop retail kecil atau bisnis profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan. Persekutuan yaitu menggabungkan 2 atau lebih individu sebagai pemilik bersama. Setiap pemilik merupakan partner. Banyak OO retail dan organisasi profesional untuk dokter, pengacara, dan akuntan merupakan persekutuan. Korporasi adalah perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham, yaitu orang yang memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan itu. Selanjutnya adalah persekutuan dengan kewajiban terbatas (LLP) dan perusahaan dengan kewajiban terbatas (LLC). Persekutuan dengan kewajiban terbatas (Limited Liability Partnership) atau sama dengan LPP adalah salah satu perusahaan di mana seorang partner tidak dapat menciptakan kewajiban yang besar bagi partner lainnya. Kesimpulannya adalah perkembangan ekonomi mendorong terbentuknya organisasi bisnis dalam berbagai bentuk. Dari berbagai unit usaha yang ada di sekeliling kita, dapat diamati bahwa masing-masing unit usaha mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi skala usaha, kepemilikan, permodalan, pembagian laba, sebagai tanggung jawab. Berdasarkan karakteristik yang berbagai pula, setiap organisasi bisnis yang didirikan dapat berbentuk perusahaan perorangan, firma, dan perseroan terbatas. Perseroan komoditer. Perseroan komoditer atau CV merupakan salah satu persekutuan maupun organisasi yang di dalamnya terdiri dari sejumlah orang. Mereka semua tidak menyertakan sejumlah dana dengan tidak harus sama jumlahnya dengan anggota lainnya. Sekutu dalam CV atau perseroan komoditer ini juga dibagi dalam 2 macam, yakni sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer merupakan orang-orang yang di dalamnya yang di dalam perusahaan tersebut bersedia untuk mengatur perusahaan, sedangkan sekutu komanditer yakni orang-orang yang di dalamnya sudah mempercayakan uangnya beserta dengan tanggung jawab yang terbatas dari kekayaan yang dilibatkan dalam CV. Oke, selanjutnya firma. Firma merupakan salah satu dari bentuk perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri dari sejumlah orang dengan menggunakan satu nama bersama. Di dalam firma ini, semua anggota punya tanggung jawab sepenuhnya, baik itu tanggung jawab sendiri maupun bersama-sama pada perusahaan yang lainnya. Jika suatu saat terjadi kerugian, harga seluruhnya akan ditanggung secara bersama-sama, bahkan bila perlu menggunakan seluruh kekayaan milik pribadi. Sedangkan jika salah satu dari anggota tersebut keluar, maka akan secara otomatis firma telah dibubarkan. Berikutnya adalah perusahaan negara atau PN. Perusahaan negara yakni organisasi yang ruang geraknya berada di bidang usaha, sedangkan semua modalnya yang menanggung adalah negara, kecuali jika sewaktu-waktu ada hal-hal khusus yang berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara ini didirikan dengan tujuan untuk membangun perekonomian nasional, sehingga menuju masyarakat yang berkeadilan dan makmur. Lalu perusahaan pemerintah lainnya. Perusahaan jawatan atau perjan, persero, perusahaan umum atau perum, dan juga perusahaan daerah atau PD merupakan perusahaan milik pemerintah lainnya. Untuk perusahaan persero dan juga perusahaan daerah merupakan perusahaan pemerintah yang bertujuan mencari keuntungan untuk negara. Sedangkan untuk perusahaan pemerintah perum dan perjan semata-mata tidak untuk mencari keuntungan finansial saja.
Lalu yang terakhir ada koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang ruang geraknya di bidang ekonomi. Koperasi ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan para anggota di dalamnya. Sifatnya adalah pribadi, murni dan juga tidak dapat dialihkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.